Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha sababan lil fawzi fid darain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dalam pertemuan ini kita dalam waktu saat ini kita akan membahas tentang pernikahan dan yang berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan menurut bahasa artinya adalah ad-dhammu an-nikahu wad-dhammu wal-aqdu. Secara bahasa artinya menghimpun, kumpul atau kumpulah. Jadi ketika ada orang berkumpul, kita kumpul di lapangan, menurut bahasa berarti kita sedang nikah. Kalau kita kumpul di warung kopi, berarti menurut bahasa kita sedang nikah. Datang ke acara konser atau acara tabligh akbar, berarti ketika orang dikumpul banyak, menurut bahasa itu lagi nikah. Sebab nikah menurut bahasa artinya adalah ad-dhammu, berkumpul atau menghimpun. Adapun menurut istilah atau pengertian agama, nikah itu adalah satu akad yang berkaitan, satu akad yang terdiri atau mencakup di dalamnya ada rukun-rukun dan syarat-syarat, sehingga dengan syarat-syarat dan akad tersebut dan rukun-rukun tersebut timbullah kewajiban atas istri dan suami, juga hak atas istri dan suami. Jadi pengertian nikah menurut istilah agama, menurut agama adalah akad yang yang mencakup di dalamnya ada rukun-rukun dan syarat-syarat. Dari rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut timbullah ada namanya kewajiban dan hak atas suami dan istri. Dengan adanya akad nikah, maka timbul kewajiban suami wajib menafkahi istri, baik nafkah zahir ataupun nafkah batin. Dengan adanya akad nikah, maka timbullah hak si suami dan juga hak si istri. Apa hak suami? Hak suami, istrinya harus taat kepada suaminya. Hak si istri adalah berhak untuk dididik, meminta kepada suami untuk dididik agamanya, cara sholatnya, cara wudunya, diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan juga dengan adanya akad nikah, maka muncullah kewajiban si istri terhadap suami. Satu, taat kepada suami. Yang kedua, tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami, walaupun cuman ke rumah tetangga di depan. Menurut aturan agama seperti itu. Jadi jadi istri seandainya keluar dari rumah satu jengkal saja, nggak usah satu langkah, satu jengkal saja tanpa izin dari suami, maka dia dilaknat oleh malaikat dan seluruh makhluk di alam dunia. Dan begitu juga ketika si istri ternyata tidak mau melayani suaminya,
maka seandainya itu terjadi di malam hari, si istri sampai waktu pagi akan dilaknat, disumpahin oleh seluruh malaikat seandainya dia menolak untuk melayani suaminya. Maka dengan itu terjadi dengan apa? Terjadi dengan adanya akad yang kita kenal dengan akdun nikah. Itu hak dan kewajiban suami. Suami wajib menafkahi istrinya, dan wajib suami menafkahi dengan harta yang halal. Ketika suami memberikan nafkah yang haram kepada anak dan istrinya, terutama istrinya, maka suami bertanggung jawab dunia dan akhirat. Suami pun wajib mempergauli istrinya muasyarah bil ma'ruf, dengan cara yang baik, berlemah lembut. Kalau istrinya salah, tegur, jangan dipukul. Tegur. Kalau memang ditegur masih membangkang, dalam istilah agama disebut namanya nusyuz, maka suami boleh tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi dengan adanya akad nikah ini, maka banyak efek-efek hukum-hukum yang timbul. Ketika istri keluar dari rumah tanpa izin suami, maka suami boleh untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Dan istri tidak boleh mengeluarkan harta suami tanpa izin suami. Ada orang datang pinjam duitnya duit suami, istri nggak bisa langsung ngasih kepada orang itu, harus izin dengan suaminya. Si istri ketika keluar rumah harus izin dulu, walaupun diajak sama teman. Si istri ketika nerima tamu harus izin dulu dengan suaminya. Itulah efek-efek hukum. Kenapa? Sebab taatnya seorang istri kepada suami hukumnya wajib. Dan dikatakan, ditanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling utama untuk ditaati oleh seorang perempuan? Man ahaqqu bitta'ati 'alal mar'ati, siapakah orang yang paling utama didahulukan, diprioritaskan oleh seorang perempuan untuk dihormati? Maka Nabi menjawab, zaujuha, suaminya. Tuh. Wa man ahaqqu bitta'ati 'ala rajuli, lalu siapa orang yang paling utama diprioritaskan untuk dihormati dan dimuliakan oleh seorang laki-laki? Maka Nabi menjawab, ummuha, ibunya. Jadi si suami wajib taat kepada seorang perempuan, si istri wajib taat kepada seorang laki-laki, yaitu suaminya. Dan si suami wajib patuh dan hormat juga memuliakan kepada seorang perempuan, yaitu ibunya. Maka suami harus sadar ketika dia menjadi suami, maka bukan cuma sebagai suami, tapi dia juga sebagai anak yang harus melakukan kewajibannya kepada suaminya, kepada istrinya, dan juga harus memuliakan istrinya. Tidak boleh gara-gara ingin memuliakan istri lalu menelantarkan ibunya. Terjadi di kita karena memprioritaskan istrinya, dia akhirnya menelantarkan orang tuanya. Istrinya diajak jalan-jalan, diajak makan-makan, orang tuanya nggak ditawarin. Dia pulang bawa makanan buat istrinya, orang tuanya nggak ditawarin. Bawa makanan, beli makanan cuman buat istrinya. Ketika istrinya minta sesuatu langsung diturutin, tapi orang tuanya ketika minta sesuatu sedikit pun dia nggak pernah gubris. Padahal masuk surganya seorang suami, seorang anak laki-laki itu bergantung dari ridho ibunya. Begitu juga masuk surganya seorang istri bergantung kepada ridho suaminya. Maka kalian wahai para istri, bantulah suami kalian untuk bisa berbakti kepada orang tuanya.
untuk bisa membahagiakan orang tuanya. Dan ketika Anda menjadi mantu dari seorang ibu, istri dari seorang laki-laki, maka bahagiakan suami Anda, juga bahagiakan mertua Anda. Sebab hakikatnya ketika Anda berbakti kepada mertua Anda, mertua kalian, maka begitu juga seakan-akan kalian sedang berbakti kepada suami kalian. Nah, lalu nikah itu karena ini berkaitan ilmu fikih, maka nikah itu terbagi hukumnya menjadi 5. Sebab hukum fikih itu 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Karena berkaitan dengan ilmu fikih, maka nikah itu hukumnya terbagi menjadi 5. Ada yang hukumnya wajib, ada nikah yang hukumnya sunnah, ada nikah yang hukumnya haram, ada nikah yang hukumnya makruh, ada nikah yang hukumnya mubah. Hukum yang pertama, nikah itu hukumnya wajib. Wajib itu apa? Wajib itu sebagaimana kita maklum adalah ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Orang yang kalau ngerjain dapat pahala, seandainya tidak ngerjain dia dapat dosa. Ma yu'aqabu ala fi'lih ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Orang yang kalau ngerjain itu dapat pahala, ninggalin tidak dapat pahala, ninggalin dapat dosa gitu. Berarti buat orang tersebut nikah hukumnya wajib. Wajib kalau dia kerjain itu nikah dapat pahala. Kalau dia nggak nikah dia dosa, begitu. Buat siapa? Nah, nikah yang hukum nikah seperti itu buat orang yang sudah mapan dalam sisi ekonominya. Dia punya kerjaan, dia punya penghasilan yang bisa mencukupi buat dirinya dan buat nanti orang yang bakal jadi istrinya. Terus secara ekonomi dia mapan, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus satu, yang kedua, dia sudah ada keinginan untuk menikah, hasrat keinginan buat menikah, pengen buat menikah. 2, yang ketiga, seandainya dia nggak menikah, dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Seandainya dia tidak menikah, dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Maka orang tersebut buat dia nikah hukumnya wajib. Dia udah mapan, punya penghasilan yang cukup, bisa menafkahi dia, bahkan bisa menafkahi orang tuanya, bahkan dia bisa bangun rumah, bisa beli kontrakan, bisa beli mobil, bisa beli motor. Terus emang di diri dia udah pengen nikah, ya Allah pengen banget nikah, ya Allah pengen banget nikah, begitu tuh. Dan seandainya dia nggak nikah, dia akan terjerumus dalam perbuatan berzinahan. Di jalan nggak bisa jaga pandangannya, lirik perempuan sana, lirik kiri kanan, dan perempuan yang pakai pakaian yang membuka aurat dia lihat, itu dia kejar-kejar, matanya nggak bisa dijaga. Maka orang yang seperti, apalagi dia khawatir, takut terjerumus dalam perbuatan zina, maka orang ini hukum nikah buat dia hukumnya wajib. Maksudnya wajib, kalau dia nikah buru-buru dia dapat pahala. Kalau dia kagak nikah sampai akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia hukumnya buat dia dosa, dia mendapat dosa. Itu satu tuh. Yang kedua, hukum nikah yang hukumnya sunnah. Berarti tiap orang beda-beda. Antara si A, antara si Udin dengan si Jenal, antara si Rojali dengan si Fahmi, beda-beda. Mungkin si Udin buat dia hukum nikah hukumnya sunnah. Bisa jadi buat si Rojali hukum nikah buat dia hukumnya wajib. Dan bisa jadi buat si Jenal hukum nikah buat dia haram. Bisa jadi buat si Fahmi hukum nikah
buat dia hukumnya mubah. Gitu. Lalu hukum nikah yang hukumnya haram itu bagaimana? Yaitu orang yang sudah mapan, penghasilannya cukup, bisa memenuhi kebutuhan buat dirinya, buat orang tuanya, buat bisa beli mobil, dia bisa buat kebutuhan sehari-hari, cukup, mapan. Terus dalam dirinya masih bisa mengontrol, masih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Keinginan nikah masih belum ada, masih belum terlalu dahsyat, belum terlalu kencang, masih biasa aja. Dan dia masih bisa mengontrol dan mengendalikan hawa nafsunya sehingga bisa terjaga dari perbuatan zina. Maka buat orang ini hukum nikah buat dia hukumnya sunnah. Maksudnya sunnah bagaimana? Seandainya mayuthabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarki. Seandainya dia nggak menikah, dia nggak dosa. Tuh. Sebab pengertian sunnah itu mayuthabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarki. Seandainya dia menikah, seandainya dia nggak menikah, dia nggak dosa. Kenapa? Sebab masih mampu menahan hawa nafsunya. Keinginan untuk menikah belum gede-gede banget, masih biasa-biasa aja. Terus dan dia masih bisa menjaga dirinya supaya tidak terjerumus dalam perzinahan. Dia nggak bergaul, masih bisa ngejaga pergaulannya dengan cewek, masih bisa jaga jarak, masih bisa, belum pernah boncengan sama cewek. Dia masih bisa ngendaliin dirinya. Tuh, gejolak nafsu masih bisa dikendaliin, belum berat-berat banget. Gitu. Dia bergaul sama teman-teman cowoknya aja biasa, aktivitasnya positif semua, ngaji, ke majelis taklim, terus lagi kegiatan olahraga, masih bisa dikendaliin sama dirinya. Dia mapan. Maka buat dia nikah ini hukumnya sunnah. Maksudnya seandainya dia nggak nikah, dia nggak dosa. Tapi ketika dia menikah, yuthabu ala fi'lih. Seandainya dia menikah, dia bakal dapat pahala. Karena hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjain dapat pahala, ditinggalin tidak mendapat dosa. Dia memang masih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kan ada keinginan untuk menikah, cuman enggak gede-gede banget. Dia masih bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina. Maka dia enggak berdosa. Tapi seandainya dia menikah, dia bakal dapat pahala. Itu lebih baik buat dia. Begitu. Karena dia udah mapan. Maka antara si Udin, misalnya si Udin, dia udah mapan, Udin punya rumah, punya kontrakan, punya penghasilan cukup. Dan si Udin ini dia hasrat untuk menikahnya, keinginan untuk nikahnya luar biasa. Ya. Bahkan ngelihat keluar rumah aja, ngelihat perempuan, astagfirullah, dia cek, oh masya Allah, astagfirullah, begitu. Tapi astagfirullah, tapi dilihat juga. Ngelihat anak SMP, la ilaha illallah. Anak SMP lewat, kelihatan nenek-nenek, innalillah, begitu. Maka hukum menikah buat si Udin, dia udah mapan dan takut terjerumus kepada zina, buat si Udin hukumnya wajib. Bagaimana si Rojali? Rojali udah mapan, ya, terus dia punya penghasilan, tapi dia masih bisa ngendalin hawa nafsunya. Buat si Rojali hukum nikah sunnah. Dia punya penghasilan, punya kontrakan, punya pekerjaan. Si Rojali buat dia hukum nikah hukumnya sunnah. Kenapa? Sebab dia masih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Artinya kalau dia nggak nikah, si Rojali dia nggak dosa. Tapi kalau si Rojali melaksanakan nikah, dia dapat pahala. Kenapa? Sebab sunnah itu ditinggalin tidak mendapat dosa, dikerjain mendapat pahala. Begitu. Yang ketiga, haram. Bagaimana nikah hukumnya haram? Nikah hukumnya haram yaitu, apa itu haram? Haram itu ma yu'aqabu ala fi'lih. Ma yu'aqabu ala fi'lih wa yuthabu ala tarkih. Fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikihi al-iqabu.
Nah, orang yang haram itu, yang ngerjain haram itu adalah orang yang kalau dia nikah hukumnya haram, artinya kalau dia nikah dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Seandainya dia tinggalin, maka dia dapat pahala. Bagaimana nikah hukumnya haram? Nikah yang haram itu menikahi perempuan dengan tujuan atau dengan batasan waktu tertentu. Nikahin perempuan, nikah yuk, mau nggak? Berapa lama? Sebulan aja? Nggak boleh tuh. Yang disebut dalam istilah agama disebut namanya nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Di Indonesia dikenal dengan istilah kawin kontrak. Kawin kontrak. Kawin kontrak itu bagaimana? Nikah dengan perempuan, maharnya ditentuin 30 juta dan ada batas waktunya, ada expire-nya. Nikah selama sebulan. Sebulan dari tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus. Begitu 30 Agustus expire, kuotanya habis. Kudu beli kuota baru. Otomatis tuh langsung cerai begitu. Itu namanya nikah dengan perjanjian waktu, dengan ditentukan waktunya. Maka ini menurut hukum agama haram. Dikerjain dosa, ditinggalin dapat pahala. Sekarang banyak terjadi, bukan sekarang, dulu. Sekarang udah nggak bisa, orang Arabnya nggak bisa kesini. Dulu sering terjadi di puncak tuh, ada namanya nikah mut'ah atau kawin kontrak. Penghulunya dicariin, walinya dicariin. Orang Arab datang bawa duit, cari itu ABG puncak, ABG Sukabumi, terus dinikahin. Nikahnya selama 1 bulan. Tuh, nikah yang begitu hukumnya haram. Disebut dalam istilah agama namanya nikah mut'ah. Menikahi perempuan dengan batasan waktu tertentu selama 30 hari gitu. Kalau begitu dulu nikah mut'ah memang halal di zaman Nabi ketika pada masa perang, karena para sahabat berjauhan dengan istrinya, maka diperbolehkan nikah mut'ah. Lalu setelah itu nikah mut'ah menjadi diharamkan kembali. Nah, orang-orang yang sekarang ini yang mengamalkan nikah mut'ah itu adalah orang-orang Syiah. Hati-hati, ya, hati-hati dengan orang dengan keyakinan seperti itu. Sebab nikah mut'ah menurut agama sudah tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Sekian untuk saat ini, di pertemuan yang akan datang. Wallahu. Jadi kesimpulannya, nikah itu artinya menurut bahasa berkumpul. Sedangkan menurut istilah adalah akad yang mencakup dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang berefek atau berimbas adanya hak dan kewajiban kepada suami dan istri atau atas suami dan istri. Kemudian nikah itu karena berkaitan dengan ilmu fikih, maka hukum nikah terbagi menjadi 5. Ada yang hukumnya wajib, nikah hukumnya sunnah, nikah hukumnya haram, nikah hukumnya makruh, nikah hukumnya mubah. Tapi asal hukum nikah itu adalah mubah. Jadi boleh, orang boleh nikah, boleh tidak menikah dengan catatan-catatan tertentu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.